marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah acara pada hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Sampurasun. Yang kami hormati Indonesia, kawan istri beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan kesempatan kepada RW 9 Kelurahan Sukamiskin menjadi salah satu nominator dalam program Kampung Iklim dengan kategori Lestari. Tahun 2024 ini, Kota Bandung mengusulkan beberapa RW-RW yang menjadi lokasi untuk proklim ini. Tercatat di kami pada kategori atau lokasi proklim secara reguler, kita mengusulkan ada 18 RW. Bebas sampah ini basisnya adalah RW-RW yang ada di seluruh Kota Bandung. Ada sekitar 1.500-an RW. Dari 1.500-an RW itu sekarang yang sudah declare sebagai RW KBS atau RW kawasan bebas sampah itu sekitar 370. Nah, embrio ini yang akan kita angkat untuk mendapatkan proklim. Apakah ini sekedar kalau dapat semuanya total jadi 6 lokasi ya. Ini juga Kota Bandung mudah-mudahan menjadi tambah satu lagi jadi 2. Jadi memang yang dapat itu baru Cirebon, kemudian Bekasi, terakhir adalah Bekasi ya. Kami di sini ada namanya profil program Kampung Iklim RW 09 Sukamiskin, ada juga yang namanya Takakura atau Kampung Wisata. Ini nanti saya akan sampaikan kenapa kami dijuluki Kampung Takakura. Namanya warga kami adalah 1053 jiwa dengan kakaknya 342 kakak yang masih kosong. Ini adalah tahun 2014 dan tahun ini 2024. Kami di sini pembangunan ini mulai perumahan tahun 1982. Ini seperti sekarang tempat ini adalah asalnya itu pembuangan berangkal. Jadi ini memang tanahnya pasung. Jadi ini berangkal segala macam pembuangan ini karena begitu rumah ini dibangun, ini pembuangan berangkalnya ke sini. Tanah segala macam dibuang ke sini. Ini sampai menggunung di sini. Program 1 juta biopori itu dari Pemkot Bandung. Kemudian kami juga menerima kurang lebih 250
unit biopori, dan itu dibagikan kepada satu rumah satu. Jadi satu rumah itu satu untuk menanam biopori, dipakai untuk paling tidak cuci baju, cuci piring gitu. Nah ini di beberapa ini sudah kurang lebih 10 unit di tempat kami. Ini kurang lebih ada 12 unit di tiap rumah, pasti ada kurang lebih ada 12 unit yang menggunakan ini. Kemudian juga ada namanya drum pori. Drum pori juga sama di jalan-jalan yang tergilas, karena di Ancaman Nikenda itu kan kita kontur tanah itu menurun ke bawah gitu ya, RW 9 ini. Nah air itu air Cilencang namanya Bu, kalau di Bandung namanya air Cilencang, jadi itu selalu mengenal gitu. Terus cuci beras dipakai juga untuk menyiram bunga dan lain sebagainya. Bahkan menjadi nanti cuacanya umpamanya hujan itu tidak akan lebih banyak menetes ke sini, tapi kalau kemarau itu akan lebih banyak. Ini datanya dari BMKG. Tanaman toga, kemudian juga ada penanaman sayur dengan hidroponi, ada budidaya ikan lele dan nila, kemudian juga ada sayuran kangkung, dan juga yang terakhir adalah dengan burik jamber. Itu ada 3 orang, tapi itu sudah lama, tahun 2020-an lah kurang lebih ada 3 orang yang kena DB. Nah ini upaya kami adalah dengan jumantik ini dan juga pakai fogging, karena di rumah itu begitu dia kena DB, warga di sana tuh rumah itu pengen difogging itu. Kalau ada keranjang Takakura, biodigester, bata terawang, dan ini maggot, ini adalah tumbuh komposter, dan ini adalah homo komposter. Nah ini biopori pokoknya 300 kg ini per bulan di rumah. Ini juga sama, Takakura ini 600 kg dikelola jadi 2 tempat ini. Bersinar ya, bersinar. Kemudian datang ke sini ya, kita sampai sekarang diteruskan kerjasama itu. Jadi mereka datang ke sini, kemudian setelah dipilah sama ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Takakura di tempat sini dikelola, kemudian dijual kepada bank sampah bersinar ya. Tidak dijangkut kan ya, karena kami punya 5 orang petugas sampah. Kemudian mereka hampir tiap hari datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang bisa diambil, seperti sampah-sampah organik, B3 maupun sampah-sampah yang anorganiknya. Ini udah jadi komitmen. Mereka biasanya telepon ke kami memberitahukan, Pak RW kenapa sampahnya kecil tadi? Kita bilang udah dipilah belum? Oh mungkin pembantu saya kata gitu. Nah kalau pembantu ibu tolong dipilah dulu, saya bilang baru kita atur gitu. Kami ini kelembagaan ini ada yang namanya PKK, seperti biasa di RW juga ada. Ini ada posyandu, kemudian ada kelompok Takakura itu lebih sekali untuk organisasi mereka mempunyai otoritas sendiri. Dia menjual sampah, membeli alatnya, menjual sampah dan sebagainya. Dibutuhkan terpisah daripada hubungan RW. Jadi ini adalah dijual kepada yang bukan warga di sini. Jadi mereka, apalagi yang krisis sampah kemarin, itu kurang lebih ada 300-an dari kota waktu itu Pak Odet almarhum. Kemudian ini jadi dari Pertamina juga perancang plastik. Ini ada CSR dari SD Mutiara Bunda dan dari Big Box Racing. Dan ini adalah lampu solar panel yang kurang lebih 100 wattan ya dari PT Solaret Letindo. Ini CSR-nya apa namanya? Kami semuanya kami rangkul semuanya dan alhamdulillah kita dapat CSR. Mengolah sampah jelantah itu menjadi sabun cuci ya. Ada sabun cuci di sana, ada di demo di Praga di sana ada. Dan ini adalah ekoenzim, kulit buah-buahan menjadi ekoenzim. Ini barangnya ada di sini utama. Ini dari wali kota, dari kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Sekali ya, banyak banget karena kita sama-sama memulai program dari ini, kita mulai dari kawasan sampah. Bagaimana susahnya kita tetap sebagai ketua RW mengubah mindset dan behavior warga.
sangat padat penduduk, boleh dibilang suka diguyonin sama wali kota. Ayo kita main ke gang senggol, tapi nggak pakai bacok, gang senggol saja gitu. Karena disebut juga gang 1000 punten. Kami kalau disebut, tapi punten banyak ibu nongkrong, anak-anak lagi bermain gitu ya. Tapi sawah aman. Nah kalau di Cibunut memang pemberdayaan masyarakatnya melihatnya ada lebih padatnya penduduk. Anak-anak bisa diberdayakan, ya, warga diberdayakan, kegiatan kegiatan. Nah kalau di Kadadaan ini, ya saya pernah dengar cerita, Pak pun pernah ngobrol berdiskusi di Cibunut, yang mau ngurus sampah itu di Bunda itu kebanyakan dari umur berapa tahun? 40 ke atas, 50 ke atas gitu ya. Nah, kebayangkan kalau di sini kebanyakan kalau siunan yang pensiunan, tapi di sini memang ibu-ibunya punya ibu-ibu yang luar biasa kan saja biasa di luar gitu. Jadi mau ngikutin arahan Pak RW-nya mengelola sampah. Kalau di kami ini mungkin bocil, bocah cinta lingkungan, gerakan bangsa saja ya Pak pun mungkin sudah bisa melihat sendiri ya bagaimana gerakannya setiap hari minggu anak-anak warga menabung. Jadi itu salah satu mitigasi adaptasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Fokus pengelolaan sampah. Mitigasi kembali ini ya saya kan sebagai pembina aja nih bisa memaparkan secara utuh karena masih belajar, masih dibimbing oleh Pak Dadan. Nah, kalau beda lagi dengan Pak Herman barusan udah senior, itu guru saya dalam hal untuk profil ini karena indikatornya profil ini kan saya masih menyiapkan Pak. Jadi kami ada nama RT dalam kami sering berbicara dan pembinaan kami yang sangat baik. Yang kami rasakan dan kami juga tetap berada dari sekarang hingga betul-betul kemudian bagaimana ya kami lebih memperbaiki atau menanggapi dengan kami tidak boleh berkat anjeunna sareng DKPP sareng DLH alhamdulillah padahal abdi teh sareng menuju leleng ka halu ibu leleng ka halu namanya diajar tapi alhamdulillah 2 tahun udah berjalan turuan saya pengelolaan sampah-sampah organikna sareng cocok tanam alhamdulillah sampai ke ayeuna dugi ka ayeuna bagot oge tiasa berjalan berkat dukungan pisadayana DKPP sareng di DLH bimbingan Pak Dandan juga diterima sakitu ya. Assalamualaikum. RW 06 Kelurahan Sukamisi yang berangkat daripada pengolahan sampah. Jadi kurang lebih tahun 2019 kami diundang oleh Wali Kota Bandung almarhum Pak Oded dikumpulkan di pendopo membahas masalah pengolahan sampah. Setelah pulang dari sana kita berusaha untuk mencari lokasi dan akhirnya dapat. Kita berusaha dengan swadaya masyarakat kita mengadakan kegiatan yang merupakan pengolahan sampah. Jadi mengikuti Pak Dadan ya. Kalau Pak Dadan awalnya Takakura ya. Saya pernah mencontoh yang belajar di sini sistem Takakura, tapi kurang berhasil. Jadi akhirnya saya sistem Bangkot. Sistem Ketua RW 03 Kelurahan Pangkapitan Kecamatan Cilaro. Kami dulu dengan buat kami itu masih kumuh. Kami juga untuk masalah sampah dulu 2014 kami mengolah sampah. Tapi kami tidak kenal dengan kayak kami pos untuk yang disebut organisasi dan sebagainya. Sejak 2017 kami baru mengenal dengan rekan-rekan para sesepuh. Yang awal kami kenal itu dengan Pak Aki Wawan ya. Kami diarahkan dibantu. Setelah itu kami alhamdulillah bisa bertemu dengan para sesepuh. Sini ada Pak Dadan karena kami berdekatan. Kami selalu diberi semangat karena wilayah kami dengan Padang ini jauh beda Pak. Kami ini perkampungan yang lahannya sempit seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan
semangat yang diberikan pada kami, apabila kami bisa melakukan yang diberikan oleh para sepuh, bukan pada dan aja, tapi di sini banyak para sepuh yang bergiat mendahulu. Saya juga dibina sama Pak Dandan juga, karena beliau itu merupakan guru juga ini. Karena kalau tidak dengan dia, kita juga tidak jalan juga di sini. Terima kasih Pak. Belajar mengenal lingkungannya. Suatu kemasan yang menarik Bapak Ibu jika Bapak Ibu bisa menerjemahkan hal tersebut dalam bentuk media yang bisa ditonton, bisa dibaca oleh teman-teman yang akan berkunjung. Jadi karena tadi potensinya kalau di Bandung banyak orang berkunjung, tadi ada dari Palu, dari Garut, kemudian dari lokasi-lokasi lain. Kalau Bapak punya istilahnya ya, teman-teman punya portofolio yang bisa diperlihatkan, ditontonkan ke teman-teman yang berkunjung, itu akan lebih memacu dari sekedar cuman cerita saja. Jadi kalau kita melihat gambar sama melihat oh begini before afternya, biasanya ada tumbuh rasa iri yang ujung-ujungnya nanti aku pengen begitu gitu ya. Kita sambil mencontek ada lokasi yang tidak cocok Takapura, kemudian nanti berarti kurikulum pembelajaran saya adalah lebih menekankannya hal ini. Itu nanti berdasarkan masalah dan potensi yang dimiliki oleh teman-teman di binaan. Jangan sampai kalau itu tidak diperbaiki, karena nanti pada saat kita memberikan rekomendasi mas Naris, dan itu akan nanti sampai ke kita. Jadi mungkin yang pengisian yang agak kurang pas mungkin bisa diperbaiki. Karena tadi sambil Pak Dandan menyampaikan, saya juga sambil ngecek tadi di situ seperti ini pengisiannya. Masih dalam kegiatan program kali ini, di mana maksud dan tujuan kami di sini bukan lain adalah untuk mengetahui gimana lingkungan yang ada di daerah Jawa Barat tersebut. Dimana kalau jika menarik dari teman kami, saya dimana hal-hal yang mungkin kecil, dimana itu akan mempengaruhi dalam skala besar. Jadi Perkenalkan, nama saya Rachel Supadia dari jurusan Hukum Universitas Kabupaten. Sebelumnya dari tujuan kami datang ke sini bisa dikatakan selama 2
kita gunakan kembali seperti itu. Terima kasih. Di Universitas Katolik Parayangan jurusan Hukum, yang tadi saya lihat tentang Proklim Lestari ini, menurut saya sudah baik. Jadi kayak melihat dari antusias Bapak dan Ibu RT RW setempat, semoga program Proklim Lestari ini dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat setempat, dan program Proklim Lestari ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah untuk melestarikan lingkungan sekitar. Saya juga sangat terkesan dengan antusias dari warga-warga sekitar, karena jujur di kompleks rumah saya nggak ada yang bikin kayak begini. Jadi saya sangat kaget dan terkesan juga kayak bapak-bapak dan ibu-ibu sangat antusias dalam kepedulian lingkungan. Dan yang saya juga lihat ada pengolahan sampah, ada pembedaan sampah organik, non-organik, itu sangat insightful, dan hal-hal sederhana itu juga sangat berdampak bagi kita semua. Sudah pernah lihat? Nanti pegang ya, habis itu makan. Menurut saya makhluk hidupnya sangat simbiosis mutualisme, Ya, jadi oke. harus saling makan. Soalnya saya nggak pernah lihat, jadi saya cuma biasa lihatnya di Instagram doang, kayak magot tuh makan makanan ini, tapi saya nggak tahu kalau magot ini ternyata bisa mengonsumsi sampah. Ya. Oke, lanjut. Ya. Satu pertanyaan, misal dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini itu mengharapkan Anda menjadi generasi penerus untuk memperbaiki lingkungan di sekitar Anda, apakah Anda sanggup? Oke, sanggup ya? Tepuk tangan buat semuanya. Lengkapi adalah, terus terang Pak, ini para pegiat Proklim ini, maaf ya dari sisi usia dan generasi milenial gitu ya, kalau dia yang kadang mereka mengerjakan tapi tidak terrekod, tidak terdokumentasi. Nah ini yang salah satu yang perlu kita perbaiki ke depan. Boleh jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dandan ini dari periode 2020 kemudian 2024 ini sudah banyak yang dilakukan. Tadi foto-fotonya ada, tapi detailnya belum. Ini jadi bahan pelajaran juga mungkin untuk teman-teman di RW binaan lainnya, agar ke depan kalau mereka ingin meningkatkan levelnya, administrasi dokumentasi itu menjadi hal yang sangat penting. Yang salah satu kelemahan dari kami juga sebenarnya di birokrasi juga seperti itu, Pak. Kadang masalah administrasi ini tidak terperhatikan, tapi ke depan ini menjadi catatan buat kita. Kemudian yang kedua, saya terus terang gembira, Pak. Tadi saya menangkap apa yang
yang disampaikan oleh Pak Purto, lengkap juga yang disampaikan oleh Pak Dadan, bahwa anugerah Proklim Lestari itu tidak sekedar penghargaan saja, tapi yang paling penting itu menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan. Dan ini sudah dibuktikan sebetulnya oleh teman-teman yang ada tadi, bahwa mereka konsisten melakukan pengolahan sampah. Awalnya memang kita konsennya ke pengolahan sampah. Kota Bandung ini dengan problem sampah kita sama dengan Jogja kali ya. Jogja sekarang kan dengan piungan yang tutup, lingkungan masyarakatnya. Bandung juga sama. Problemnya Bandung TPA-nya bermasalah, pasti di sini juga bermasalah. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk merubah mindset masyarakat dari awalnya kumpul angkut uang menjadi kumpul bilang-bilang. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Pak Danda dan teman-teman tadi RW binaannya. Kalau ini sudah menjadi habit, yang namanya anugerah Proklim, mau itu Lestari, mau itu Utama, mau itu Pratama, mau itu Madia, itu hanya bonus saja. Justru yang terpenting adalah manfaatnya, Pak, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak Dadan cerita, Pak, tahun kemarin TPA Sarimukti kita terbakar, Pak. Terbakar hebat, habis 10 hari kita tidak bisa mengeluar. Setelah itu terjadi pembatasan kuota yang mengakibatkan seluruh Bandung Raya ini darurat sampah. Di mana-mana terjadi tumpukan-tumpukan sampah. Tapi di RW-RW yang tadi itu normal-normal saja, tidak ada tumpukan. Nah, ini salah satu manfaatnya dari kawasan bebas sampah atau kita tinggal di menjadi Proklim. Jadi perlengkapannya untuk Takakura tanah dicampur sekam 3 bagian, pupuk hewan apa, kotoran hewan, terus juga air hujan beras sama air kelapa. Lalu dicampur setelah sehari baru dicampur. Jadi kan kita campur, sekarang dicampur, besok udah jadi bakterinya. Oke. Metode Takakura ini kan dia bersifat aerob. Nah, jadi syarat dari wadahnya itu harus ada pori-porinya. Nah, kalau wadahnya jadi bisa aja pakai ember bisa, cuma embernya dibolong-bolong dulu supaya dia air. Terus ini yang sudah ada sampahnya. Nah, sebelum yang itu atas apa? Nah, ini adalah bantalan sekam. Bantalan sekam ada di paling bawah sama paling atas. Jadi fungsinya untuk menjaga suhu di dalam wadah ini. Nah, ini karena dia aerob, jadi ini juga kita kasih yang ada pori-porinya, yaitu isinya pakai kardus ya, kertas kardus supaya oksigen masih bisa masuk. Nah, sebelum sampah kita masukkan, kita kan perlu mengadakan bakterinya dulu. Nah, untuk membuat bakterinya kita buatlah media. Nah, medianya itu dari sekam, dedak, kotoran hewan, tanah, air gula, air beras, cucian beras. Itu kita aduk, nanti dibiarkan 1 malam. Jadi kalau kita buat sekarang, besok pagi dia udah hangat. Nanti itu pertanda bahwa bakterinya udah muncul. Nanti mulai besok barulah kita masukkan sampah. Setiap hari kita masukkan sampah.
dan setiap kali kita masukkan sampah kita aduk, makanya disediakan cukup. Setiap kali masukkan sampah kita aduk, nanti besok kasih lagi sampah kita aduk, itu terus. Nah, Coba contoh diaduk, satu adukan bawahnya kayak apa? ini Sama ya. jadi kan masih ada sisa sekamnya masih ada. Jadi kenapa nggak timbul apa maggot kayak? Oh tidak, karena ditutup. Jadi sengaja ditutup pakai ini supaya lalat nggak masuk, kecoa nggak masuk. Jadi ditutup pakai ini. Tutup itu juga ya, tutup. Ya, di atas ini. Nah ini kalau dia berproses dengan baik, ini kira-kira 2 hari udah hancur ini. Kita masukkan sampah 2 hari udah hitam-hitam gini, udah hancur. Terus kapan penuhnya mas? Sampai penuh terus dipanen? Gitu? Penuhnya susah karena dia menyusut lagi karena diuraikan oleh bakteri. Jadi lama. Di sini pernah nggak berapa bulan baru lama. Lama itu lama berapa bulan? Berapa minggu? Bisa berbulan-bulan. Ada yang 6 bulan. Ada yang tahu sampah ininya. Iya. Kalau sampah ininya tiap hari banyak. Ini kan dikasih sampah, nyusut lagi, jadi berbulan-bulan. Terus panennya kapan? Nah itu terserah kita. Kalau kita udah pengen untuk tanaman, ya udah kita biarkan. Nah ini serasa panas pak. Ini panas menandakan bakterinya aktif. Ini hangat ini. Nah, jadi ciri-ciri kan supaya sampahnya terurai, bakterinya harus aktif. Nah salah satu ciri bakterinya aktif ini kalau dipegang hangat. Ya, dan tidak berbau. Makanya cocok untuk di rumah tangga karena tidak berbau, tidak ada ini, dan cukup dengan keranjang yang kecil, tidak makan tempat. Jadi untuk kos-kosan bisa, di apartemen bisa, hemat tempat. Tadi yang ulangi tadi ramuan sebelum ditaruh sampah tadi apa? Nah, medianya itu jadi tanah, kotoran hewan, dedak, sekam, air cucian beras, air gula, air kelapa. Itu diaduk. Itu hanya cukup sehari aja? Iya, satu malam 1 hari, besoknya udah hangat. Oh, langsung bisa di... Iya, di bakterinya langsung. Jadi sumber bakterinya itu dari kotoran hewan sama dari tanah. Itu sumber bakterinya. Jadi alami, tanpa dimasukkan bakteri. Dia dingin dulu. Sudah penuh nanti. Supaya lalat nggak masuk. Kalau lalat masuk jadinya belatung. Oke, makasih. Ini ada lelenya ya. Terus ini 50 ekor. Hotel Banks ini.
kemerahan apa ya? Warna kemerahan itu apa? Kan dikasih pelet. Oh. Orang itu kalau batas sekolah lele ini. Nilap, kalau nilap butuh saringan ya. Oh, Popang.